Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip asuransi dalam kaitannya penerapan prinsip asuransi. Langsung saja kita contohkan dalam kasus berikut ini. Prinsip asuransi itu ada insurable interest, kemudian yang kedua itikat baik, utmost good faith, ketiga penggantian kerugian, namanya adalah indemnity, keempat sebab aktif proximate cause, kelima subrogation atau pengalihan hak, kemudian contribution. Nah, kita akan membahas beberapa ulasan yang ada di sini tentunya. Penerapan prinsip asuransi dalam contoh kasus insurable interest. Pada prinsipnya di sini adalah mengedepankan jaminan bagi pihak yang ditunjuk. Nah, biasanya pihak yang ditunjuk itu masih cukup tergantung secara finansial, secara keuangannya pada pihak yang tertanggung. Misalkan kita mengambil sebuah asuransi jiwa sebagai tertanggung ya, dan pihak yang ditunjuk adalah pasangan kamu ya. Jadi keputusannya adalah pihak yang ditunjuk itu akan merugi bila terjadi risiko pada tertanggung. Nah, dalam utmost good faith, tertanggung di situ tentu harus berlaku yang jujur atau memberitahu pengalaman klaim yang pernah dilakukan. Kemudian pengalaman yang penutupan asuransi bila ada. Tak lupa tentu pihak dari pasangan ya harus jujur penyakit kronisnya apa kira-kira ya. Misalkan penyakit tumor, penyakit jantung dan lain sebagainya. Nah, itu harus ditunjukkan. Kemudian proximate cause sebagai contoh kasus di sini adalah dalam kejadian atau peristiwa yang berturut-turut yang tentu menyebabkan kerugian. Nah, dalam kerugian sebagai contoh kasus ini adalah rumah yang terbakar ya, terjadi kebakaran, kemudian angin topan ya. Nah, ini secara berturut-turut ya. Pertama, kedua, ketiga rumahnya terbakar terus. Rumahnya roboh terus. Nah, ini tentu dari pihak asuransi akan mengkaji ya, akan mengidentifikasi kejadian rumah yang terbakar itu. Nah, kemudian kaitannya dengan klaim asuransi, tentu dari pihak asuransi ini akan detail ya, menanyakan kira-kira yang yang lebih ditangani dulu itu yang pertama, kedua atau ketiga. Nah, tentu pihak asuransi akan lebih mengedepankan yang pertama. Kemudian selanjutnya, indemnity adalah bentuk penggantian bisa dilakukan beberapa metode atau beberapa cara. Jadi tadi misalkan korban yang kebakaran tadi ya, meminta klaim dari
perusahaan asuransi. Nah, itu bisa diberikan secara tunai atau pembayaran dilakukan secara kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, repair atau penggantian berdasarkan perbaikan, tentu nominalnya lebih dari 75%. Kemudian yang C, reinstatement, yaitu penggantian dengan menggantikan barang yang alami kerugian tersebut dengan yang baru. Jadi bisa disimpulkan bahwa penggantian asuransi bisa berupa uang tentunya ya, dan juga berupa penggantian kerugian dengan yang baru. Selanjutnya kaitannya dengan subrogation ya, dimana subrogation tadi saya sebutkan ya, subrogation itu adalah pengalian hak, misalkan dari A ke pihak B. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini contoh kasus perbuatan yang melanggar hukum. Jadi bisa dikatakan mobil A ini sudah diasuransikan perusahaan XYZ, kemudian terjadi kecelakaan di mana mobil A ditabrak oleh mobil B. Nah, maka pihak perasuransi XYZ akan membayar klaim mobil A. Setelahnya perusahaan asuransi XYZ ini memiliki hak subrogasi untuk menuntut pemilik mobil B atas kerugian yang terjadi. Jadi ini tentu runtun ya, artinya tidak boleh para pihak ini salah paham ya. Misalkan satu mobil itu diasuransikan 2 asuransi ya. Nah, tentu asuransi tidak bisa dikecewakan ya, atau kaitannya dengan subrogation, pengalian hak, di sini harus jelas kerugian-kerugian yang terjadi. Kemudian secara kontribusi, contohnya Pak A ini memiliki 2 polis ya, tadi ya, memiliki 2 asuransi misalkan ya, asuransi X dan asuransi Z. Kemudian Pak A ini mengalami kerugian dengan total 100 juta. Nah, dari situ asuransi X akan membayarkan 75. Nah, ini ya, asuransi yang satu akan membayar 75. Kemudian asuransi yang Z atau asuransi yang kedua akan membayarkan maksimal 25 juta itu ya. Nah, tertanggung tidak bisa mendapatkan pertanggungan dari masing-masing polis asuransi yang dia miliki. Jadi tertanggung di sini lagi-lagi ya, akan mendapatkan pertanggungan dari masing-masing polis atau masing-masing asuransi 1 dan asuransi 2 ini ya, dengan sesuai kesepakatan, sesuai dengan perjanjian yang ada. Baik, terima kasih. Saya kira cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.